makanan yang lo konsumsi sekarang, sehat atau sampah, ini akan membentuk siapa diri lo ke depannya gitu loh. Dan lo tahu itu. Kalau kebanyakan makan junk food, tanpa jeda sama sekali, lo bener-bener kayak setiap hari tuh junk food, ini akan membentuk siapa diri lo ke depannya. Selama beberapa bulan, 5 bulan ke depan, lo bakal jadi orang yang gendut, yang obesitas, dimana lo punya potensi untuk kena serangan jantung, kena penyakit ini, penyakit itu. Gue dulu sekitar umur 13 tahun, gue punya pornografi addiction, dan gue kebanyakan konsumsi suatu hal yang sampah bagi otak gue gitu. Dan lo tau gak, ini hidup gue banget. Gue nggak bisa mikir, gue punya brain fog yang gue mandang cewek itu sebagai satu hal yang di objektivitas dan segala macamnya gitu. Gue bahkan nggak bisa ngobrol sama cewek dulu karena gue orangnya awkward, karena gue kebanyakan mengonsumsi konten yang sampah bagi otak gue gitu loh. Jadi kalau untuk kebanyakan mengonsumsi suatu hal yang sampah bagi diri lu, maka lu itu adalah sampah. Jadi untuk mengubah diri lu yang sampah itu adalah mengubah perspektif lu tentang suatu hal yang lu konsumsi gitu loh. Ya mungkin kebanyakan orang SDM rendah itu karena mereka kurang dipapar dengan konten-konten yang bagus bagi diri mereka sendiri, dengan konten-konten yang intelektual gitu. Otak-otak TikTok ini mereka bahkan nggak bisa nahan video yang lebih dari 1 menit. Bahkan mungkin mereka udah nge-skip video ini gitu loh. Ya karena mereka kebanyakan konsumsi sampah gitu. Untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih better dari lu sebelumnya, itu mengubah perspektif lo tentang suatu hal. Itu mengubah bagaimana lo mengonsumsi suatu hal. Yes, makanan lo, konten yang ada di media, atau bahkan bagaimana lo ngelihat perspektif lo terhadap dunia gitu loh. Jadi setelah gue keluar dari pornography addiction ini, setelah gue mengonsumsi konten tentang self improvement, tentang knowledge, tentang gue mengedukasi diri gue, life is more than this gitu loh. Hidup itu lebih dari yang sekitar kayak namanya cuman stimulasi visual. Hidup itu hanya lebih dengan video games, tentang scrolling, tentang lu cuman main di dunia virtual lo dan segala macamnya. Life is more than this gitu loh. Gue bisa di posisi sekarang ini, gue bisa ngasih knowledge lu ke kalian dengan cara gue mengonsumsi konten gitu. Tapi kebanyakan orang nggak mau mengubah konten yang mereka konsumsi. Mereka hanya peduli dengan entertainment sampah, entertainment tren-tren yang emang menurut gue kayak bullshit, nggak penting gitu loh. Dan lu tahu sendiri kan kalau tren ini bikin lu FOMO gitu loh. Ini nggak ngasih lu benefit apa-apa, ini nggak ngasih wawasan lu yang terbuka sama sekali. Dan ya kita tahu kalau ini nggak ngasih benefit sama sekali, kita tahu kalau ini nggak ngasih suatu hal yang ini bermanfaat bagi diri kita. Tapi kenapa kita masih ngelakuin? Ya karena zat dopamin ini, karena adanya stimulus rangsangan dopamin ini yang dimana kita pengen lagi dan lagi gitu. Ini adalah alasan kenapa orang scrolling, orang itu kan mungkin nggak mikir gitu loh konten yang dia konsumsi ini apa, karena dia hanya peduli dengan dopamin yang dia keluarkan gitu. Jadi perlu self control yang begitu gede. Kalau lu pengen ngilangin yang namanya scrolling addiction, lu pengen ngilangin addiction apapun itu, habits yang buruk, lu harus punya self control yang gede. Kalau yang lo lakuin ini salah gitu. Karena kebanyakan orang saat mereka ngelakuin bad habit, saat mereka konsumsi konten yang buruk, saat mereka mungkin makan makanan yang sampah, itu mungkin mereka sadar tapi mereka masih tetap lakuin gitu loh. Karena pembentukan diri lo, pembentukan karakter lo itu dibentuk melalui stimulus rangsangan di lingkungan lo gitu loh. Jadi kalau lingkungan itu penuh dengan orang-orang ampas, dengan orang-orang yang sampah, ya lu harus mengubah lingkungan lo. Karena iya, at the end lu bakal jadi sampah kalau lu dikelilingi dengan orang yang sampah juga gitu loh. Pokoknya semua hal yang lu konsumsi, semua hal yang lu lihat dan lu interpretasikan di otak lu itu akan membentuk siapa diri lu ke depannya gitu loh. Jadi gue yakin kan lu pengen improve diri lu pengen jadi high value male, lu pengen financial freedom. Pertama yang lu lakuin adalah mengubah hal yang lu konsumsi. Yes, makanan, konten, pertemanan lu. Gue gak bakal bisa sepintar ini, gue gak bakal bisa seproduktif ini kalau gue gak konsumsi konten tentang produktivitas gitu loh. Sesimpel itu, gue gak bakal bisa nge-gym, gue gak bakal bisa bangun masa otot kalau gue gak konsumsi konten tentang seputar dunia gym, tentang gimana cara gue bangun otot, gimana cara gue ngefektifin masa otot gue. Iya pokoknya sesimpel itu kan. Lu kalau mau ngubah hidup lu, pertama lu harus ngubah konten yang lu konsumsi gitu. Gue gak jauh-jauh yang namanya entertainment bullshit. Entertainment itu gak bakal bikin lu berkembang. Gue gak jauh-jauh yang namanya kayak gosip kayak gak penting gitu, kayak suatu hal itu gak penting tapi lu masih konsumsi gitu loh. Dan lu tahu itu kalau itu nggak penting. Kalau kita nggak pengen mengedukasi diri kita nggak pengen mikirin lebih jauh, purpose kita hidupnya sebenarnya mau ngapain sih? Dan untuk mencapai purpose ambisi ini, pertama lu harus punya knowledge, dan untuk mendapatkan knowledge itu dengan cara mengkonsumsi konten. Jadi lu tahu sendiri kayak sekarang kita udah hidup di 2024, kita hidup di era digital, udah ada AI, integrasi teknologi dan segala macam. Dan menurut gua mayoritasnya mengkonsumsi konten entertainment, konten yang nggak guna bagi diri mereka. Dan ya lu harus ekstrem sama diri lu sendiri kalau lu pengen mengembangkan diri lu dari berbagai macam aspek. Lu harus ekstrem, lu harus hyper produktif, harus hyper fokus selama beberapa fase, selama beberapa waktu. Lu harus punya fase untuk lu mengedukasi diri lu harus punya fase di mana lu lock in sama hal yang lu konsumsi gitu loh. Karena lu pengen ngubah diri lu kan, lu pengen improve, tapi untuk mulai improving ini harus mengubah apa yang lo konsumsi. Jadi kalau mau improve diri lo, itu pertama lo harus mengubah bagaimana cara lo berpikir dan juga knowledge yang lo punya gitu. Itu adalah salah satu fondasi basic yang bener-bener dasar banget kalau lo pengen merubah diri lo ke depannya. Beberapa tahun yang lalu gue adalah orang yang depresi, gue ngerasa kesepian, gue ngerasa kayak feeling like shit every single day. Karena kenapa? Karena perspektif gue masih begitu sempit gitu. Tapi ketika gue udah keluar, gue udah ngerantau, gue udah nge-expand knowledge gue, udah nge-expand perspektif gue dengan hanya melalui konsumsi konten, gue rasa hidup jauh lebih better gitu loh. Dan mungkin lo sekarang kalau misalnya masih
punya masalah apapun ya, kayak misalkan lu masih punya salah sama cewek, lu masih obses sama satu cewek dan lu susah move on dan segala macam ya, itu karena perspektif dan knowledge lu itu masih begitu sempit gitu loh. Tapi ketika lu udah mengonsumsi konten yang bermanfaat bagi diri lu, lu bakal sadar seberapa drastisnya hidup lu bisa berubah. Lu bakal sadar 360 derajat hidup lu bisa berubah karena lu hanya dengan mengonsumsi konten. Ini adalah salah satu hal yang powerful. Kita hidup sekarang di 2024 dan kebanyakan orang nggak sadar sama hal ini, yaitu dengan cara mengonsumsi edukatif konten. Mungkin kedengeran satu hal yang simple, sepele, tapi ini ngasih efek yang besar hidup gue ke depannya. Karena knowledge is powerful weapon gitu. Karena hidup itu luas banget. Jadi kalau lu masih ngerasa kayak ampas, kayak tai, kayak sampah, pertama yang lo harus lakuin adalah mengextend perspektif lo dan knowledge lo terhadap satu hal, entah itu tentang produktivitas, tentang life lesson dan segala macamnya gitu. Karena ya media sekarang udah banyak, itu tergantung bagaimana lo memanfaatkan media lo untuk lo berkembang atau untuk lo hancur gitu. Itu adalah salah satu dua perspektif yang lo bisa ambil. Tapi kalau lo pengen berkembang, lo harus menggunakan media itu sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan pola pikir dan juga knowledge lo gitu. Karena lo dan gue itu perspektifnya nggak jauh-jauh beda gitu loh. Gue pengen jadi entrepreneur, lo pengen jadi sukses, lo pengen improving diri lo. Jadi kita harus punya mindset entrepreneur di mana kita ngelihat sesuatu hal itu sebagai opportunity, bukan satu hal yang itu menghancurkan kita gitu. Sekian dari gue, expand your knowledge and your perspective to get a better life.